Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang saat ini sedang belajar online, sedang daring, pembelajaran dari rumah, kalian butuh materi, tips, trik, soal, dan sebagainya, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan info terbaru dari setiap video yang di-upload oleh channel ini. Oke, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema subtema 1, pembelajaran ke-1. Sahabat sekolah, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat. Nah, di layar sudah ada sebuah teks yang akan saya bacakan. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Nah, Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Oke, sahabat sekolah, kita lanjutkan bahwa darah ini sangat penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Nah, dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Lalu apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di pembelajaran 1 ini, kamu bisa perhatikan gambar yang ada di layarnya. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh disebut peredaran darah. Gambar tersebut adalah gambar organ peredaran darah manusia ya. Kita lanjut. Sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada 2 ya sahabat sekolah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ingat, sistem peredaran darah pada organ tubuh kita itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil, yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Nah, yang pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Nah, darah yang mengandung O2 ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri. Kalau tadi kan bilik kanan, nah sekarang bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kalau peredaran darah besar tidak melalui paru-paru, kemudian melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh.
karena peredaran darah besar ya, maka di seluruh tubuh. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini kembali ke jantung melalui vena, kembali ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, di bilik kanan arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Kemudian itu yang peredaran darah, maaf, yang atas itu adalah peredaran darah kecil. Kemudian yang bawah ini bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri, kemudian seluruh tubuh, vena, serambi kanan ini adalah peredaran darah besar. Jadi yang bawah ini adalah peredaran darah besar, yang atas melalui paru-paru itu adalah peredaran darah kecil. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar jantung ya, gambar organ jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung ini berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba kamu mengepal tangan. Nah, sebesar itu ya, sebesar kepalan tanganmu, jantungmu. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang bernama katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung ini lebih berat, kawan. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung ini mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Ya. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan, pada leher, di bawah telinga. Gitu caranya. Oke. Sahabat sekolah, selanjutnya mari kita mencoba. Kita akan mencoba mengukur denyut nadi dengan langkah berikut ini. Yang pertama, tempel dan tekankan, tapi jangan terlalu keras ya, 3 jarimu, telunjuk, jari tengah, jari manis pada pergelangan tangan yang lain. Tek, begitu ya. Kemudian temukan, kamu cari di raba-raba, temukan denyut nadimu. Kemudian cara kedua, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya kalikan 4. Misalkan selama 15 detik dapat berapa? Oh, dapat 15 kalikan 4 berarti 60 gitu. Nah, sahabat sekolah, kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantung semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut apa? Kita harus ingat-ingat, alat, ya saya ulangi lagi, alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung dinamakan elektrokardiograf. Oke. Nah, yang kedua, organ sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah.
Nah, sahabat sekolah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Nah, pembuluh darah nadi ini disebut arteri. Kemudian pembuluh darah balik ini disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Luar biasa sekali ya sistem peredaran darah ini, dan luar biasa juga penciptaan jantung kita ini, ajaib. Oke, sahabat sekolah, pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, sahabat sekolah, itulah pelajaran tentang pembuluh darah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, organ yang ketiga adalah paru-paru. Sahabat sekolah, paru-paru ini juga punya peranan yang penting loh dalam proses peredaran darah. Jadi tidak hanya dalam pernapasan saja. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan ini semakin ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, sahabat sekolah, itu tadi tentang organ sistem peredaran darah. Selanjutnya kita akan belajar ke pembelajaran berikutnya, yaitu Siti dan teman-teman pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Nah, tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa syukur karena telah diberi organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti sebagai berikut. Pernah membaca sebuah pantun ya? Oke, kita simak pantunnya Siti. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Asik. Keren sekali ya pantunnya Siti. Oke, sahabat sekolah, berikutnya tugasmu. Tugasmu, apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Dan kamu juga bisa membuat pantun tentang organ peredaran darah ini ya. Oke, Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya.
Oke. Dan jangan lupa bersambung ke pembelajaran kedua di video berikutnya. Tetap di channel sekolah. Kamu lihat di playlist ada banyak sekali video-video yang sudah sekolah produksi. Nah, oke. Akhirnya video pembelajaran hari ini selesai sudah, dan semoga video ini bermanfaat. Tentunya manfaat bagi pembelajaranmu, menambah pengetahuanmu, dan yang paling penting adalah dalam kamu mencapai cita-cita dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.